Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya atas nama Halimatus Sa'diyah NIM 2020 10 11 00 akan menjelaskan tentang perilaku terpuji, husnuzon dan bertaubat. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang pengertian dari husnuzon. Husnuzon menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu husna dan zon, yang memiliki arti berbaik sangka. Berbaik sangka dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah positive thinking. Lawan kata husnuzon adalah suuzon, yaitu berprasangka buruk. Secara istilah, husnuzon diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Perbuatan husnuzon merupakan akhlak terpuji sebab mendatangkan manfaat. Orang yang berhusnuzon senantiasa menyadari bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita pasti ada hikmahnya. Hal itu karena Allah menimpakan suatu kejadian kepada hambanya tidak akan melebihi batas kemampuan setiap hamba. Dan contoh perilaku dari husnuzon tersebut yakni kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, keluarga, orang lain, dan sebagainya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah terhadap hambanya seperti yang hambanya sangkakan kepadanya. Jika seseorang berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah prasangka Allah kepada orang tersebut. Sebaliknya, jika prasangka baik kepadanya, maka baik pula lah prasangka Allah kepada orang tersebut. Perbuatan husnuzon kepada Allah yang dilakukan oleh seorang hambanya yang pertama yaitu bersabar, tahan uji dalam menghadapi suka dan duka hidup dengan perasaan ridha dan ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus hati atas nikmat dan karunia-Nya baik melalui ucapan, sikap maupun perbuatan. Masuk kepada nilai-nilai positif husnuzon. Yang pertama adalah percaya diri. Segala kemampuan yang kita miliki merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kemampuan yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan yang kedua yaitu gigih. Gigih berarti mempunyai semangat hidup, tidak mengenal lelah dan tidak menyerah. Dan yang ketiga yaitu berinisiatif. Sikap yang senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya produktif. Berinisiatif menuntut sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi. Dan yang keempat, rela berkorban. Bersedia dengan ikhlas memberikan sesuatu baik tenaga, harta, atau pemikiran untuk kepentingan orang lain atau masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian taubat. Menurut bahasa, taubat berarti kembali, sedangkan menurut istilah, taubat adalah rasa jera tidak mau mengulangi perbuatan yang terlanjur salah dan dosa. Taubat
juga diartikan sebagai rasa penyesalan terhadap perbuatan salah dan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, yang biasanya disebut dengan taubat nasuha. Dan seseorang bertaubat karena ia menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tidak baik dan dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu tidak lagi dilakukannya dan diganti dengan perbuatan yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Dan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghentikan perbuatan maksiat, berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, kemudian menyesali segala dosa yang telah diperbuat. Jika dosa itu menyangkut orang lain, maka harus meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Dan masuk kepada tingkatan orang bertaubat menurut Imam Ghazali. Yang pertama yaitu taubat nasuha, yaitu orang-orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Orang yang seperti ini jiwanya tenang, disebut dengan nafsul mutmainnah. Yang kedua, orang yang bertaubat tidak mengulangi dosa besar, tetapi terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa sengaja. Jiwa seperti ini disebut nafsul lawwamah. Yang ketiga, orang yang bertaubat namun tidak berdaya untuk melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Ia menyesal lalu bertaubat lagi. Maka jiwa seperti ini disebut nafsul musawwalah. Dan orang yang bertaubat setelah itu melakukan perbuatan dosa tanpa ada penyesalan, jiwa seperti ini disebut nafsul amarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.